Selamat datang di Cikarang, sebuah desa terpencil yang tersembunyi di pelosok Pajampangan. Secara administratif, Cikarang berada di wilayah Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, kabupaten yang hingga saat ini tercatat memiliki wilayah pemerintahan terluas di Jawa Barat. Wilayah Cikarang yang luas ternyata tidak sebanding dengan sarana dan prasarana sosial yang dimiliki. Faktanya, jalan desa yang diaspal baru sebagian kecil saja. Sebagian besar masih berupa jalan tanah yang berdebu di musim kemarau, serta becek dan licin pada saat musim hujan. Dari Cikarang, akses ke ibu kota kecamatan lain, yaitu Cidadap dan Sagaranten, ternyata lebih mudah daripada ke ibu kota kecamatannya sendiri. Listrik belumlah merata di seluruh desa. Di salah satu sudut wilayahnya, satu paket KWH digunakan oleh 23 keluarga. Dengan demikian, kondisi desa ini seolah-olah mempertegas bahwa pembangunan di negara kita memang belum merata. Penduduk Cikarang yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, hidup di tengah buayan alam yang tenang. Hembusan angin, lambaian daun-daun kelapa, dan awan putih yang berarak di langit biru selalu menjadi teman setia dalam menuntaskan berbagai macam pekerjaan. Dalam tinjauan geologis, wilayah Cikarang tersusun dari batuan gamping. Singkapan batuan yang ditemui di beberapa tempat menjadi bukti kasat mata bahwa pada masa lalu tempat tersebut merupakan dasar laut dangkal. Secara umum, formasi batuan yang menyusun wilayah ini adalah TMBU atau bagian atas formasi bentang dan TMBL atau bagian bawah formasi bentang. Penamaan formasi tersebut diambil dari nama Gunung Bentang. Gunung Kapur ini menjulang setinggi 711 meter di sebelah utara Cikarang. Morfologi Cikarang merupakan rangkaian perbukitan dengan ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan laut. Proses karstifikasi yang berlangsung dalam skala waktu geologi yang sangat panjang telah membentuk morfologi endokars berupa gua-gua yang memikat. Sementara itu, morfologi eksokars di wilayah ini hampir tidak tampak. Keberadaan gua-gua tersebut merupakan sisi yang menyebabkan Cikarang menjadi tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Untuk menuju Cikarang, dari Terminal Jublek Sukabumi, tim eksplorasi Gua Jantra masih harus menempuh perjalanan selama 3 jam. Karena angkutan jurusan Cikarang yang hanya satu-satunya sudah berangkat, kami terpaksa mencarter mobil lain yang mau mengantarkan kami ke tempat tujuan. Kapasitas mobil yang terbatas memaksa beberapa orang untuk naik di atas. Perjalanan pun menjadi sangat menegangkan. Menuju ke daerah kawasan Kas di sebelah utaranya Desa Cikarang. Saat matahari mulai terbenam, kami tiba di Cikarang. Setelah melapor dan mengurus perizinan, kami melakukan perjalanan menuju Ciwajar, karena di sanalah gua yang akan kami telusuri berada. Sekarang kita sudah sampai di tempat peristirahatan, tepatnya di rumah Bapak Nani, Desa Ciwajar. Kayaknya kedatangan Di Ciwajar, ramahan penduduk setempat menyambut kami dengan hangat. Kami dipersilahkan menempati sebuah rumah kecil hingga beberapa hari ke depan. Malam itu kami habiskan dengan beristirahat total, memulihkan kondisi fisik yang sangat lelah selama perjalanan. Gua yang akan kami telusuri kali ini bernama Ciguha. Dalam kunjungan tahun 2004 yang lalu, Jantra telah melakukan penelusuran dan memetakan 500 meter dari panjang lorongnya. Saat inilah pemetaan yang belum selesai itu akan dilanjutkan. Tim pun bersiap melakukan penelusuran. Strategi disusun dan diperhitungkan dengan matang. Berbagai peralatan penelusuran gua dipersiapkan. Sementara itu, anggota tim yang lain menyiapkan perbekalan yang akan menjadi konsumsi kami di tengah kegelapan.
Meskipun berada di sekitar persawahan, vegetasi di sekitar mulut Ciguha masih cukup rimbun dengan hutan pinus dan semak belukar. Kondisi ini harus dipertahankan, karena kondisi lingkungan luar memang memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan dalam gua. Sekarang kita sampai di mulut Cigua. Kita sebelum memasuki gua ini, di sini bisa kita lihat vegetasi yang menutupi sebagian besar mulut gua ini. Berarti kita bisa simpulkan bahwa vegetasi juga bisa berpengaruh terhadap proses pembentukan gua ini. Bisa dilihat ini kerindangan vegetasi di sini. Ciguha merupakan sebuah gua aktif. Artinya, proses pembentukannya masih berlangsung hingga saat ini. Secara umum, keaktifan sebuah gua ditandai dengan adanya sungai bawah tanah yang mengaliri lorongnya. Gua yang tidak lagi memiliki aliran bawah tanah dinamakan gua fosil. Keberadaan aliran air di gua ini menjadi dasar pemikiran bagi warga masyarakat dalam memberikan penamaan. Ciguha artinya air gua atau air yang mengalir di dalam gua. Outlet sungai bawah tanah Ciguha dimanfaatkan sebagai sumber air oleh penduduk di sekitarnya, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun untuk mengairi persawahan. Sebagian alirannya kembali menjadi sungai permukaan yang kemudian bersatu ke sungai Cikarang. Beberapa meter dari mulut gua, kami langsung dihadapkan dengan medan yang sangat menantang. Kami harus berjalan jongkok dalam jarak yang cukup jauh. Air merendam sebagian tubuh kami, moncong-moncong stalaktit yang runcing seolah-olah menjadi gigi raksasa yang siap menerkam mangsanya. Akan tetapi, keindahan bentukan-bentukan khas endokars ternyata sanggup menjadi penyeimbang dari tantangan yang saat itu kami rasakan. Untuk memasuki lorong-lorong ini, mungkin tingginya bisa diperkirakan 1,5 meteran di kami. Cigua ini merupakan gua yang aktif karena ciri-cirinya kita bisa lihat di sini ada aliran sungai bawah tanahnya. Dalam artian proses pembentukan gua ini masih berlangsung. Seperti terlihat masih banyak kita dapatkan tetesan-tetesan air yang cukup banyak dari bentukan seperti stalaktit, stalagmit, gordam dan tiangan menghiasi lorong gua yang sempit. Semuanya tampak menakjubkan. Kami sangat bersyukur bisa melihat secara langsung dan memahami bagaimana mahakarya itu terbentuk dalam waktu ratusan hingga jutaan tahun. Di sini kita bisa jumpai gordam. Ini namanya gordam. Gordam ini akibat pelarutan air hingga membentuk semacam kayak kubangan atau petakan sawah kayak semacam kayak gini. Jadi asalnya gordam itu asalnya kecil, jadi segini, dari mulanya segini hingga menjadi besar. Akibat membesar terus membesar dan ada kemungkinan bisa terus membesar. Wah, nah ini nih teman-teman, di sini kita bisa menjumpai stalaktit. Proses terjadinya stalaktit ini akibat rembesan-rembesan air dari permukaan